Halo Cancer, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia di bulan Januari tahun 2022. Begitu ya. Kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan. Begitu ya. So, Cancer, kita langsung mulai saja. Namun sebelum aku melihat ke kondisi hubungan kamu dengan si dia di bulan Januari tahun 2022, kita akan mulai dulu dengan melihat kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, kita mulai dari sana terlebih dahulu. Begitu ya. So, aku shuffle dulu kartunya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh para penonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Cancer dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Cancer? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Queen of Swords ini. 3 kartu saja. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Cancer, untuk main energinya kita punya kartu Queen of Swords. Untuk 3 kartu klarifikatornya kita punya The Empress. Kemudian kita punya The Hangman. Dan yang terakhir kita punya kartu Four of Cups. Begitu ya. So, Cancer, aku melihat sejauh kamu menonton video ini, sebenarnya masih ada rasa sayang, rasa cinta, rasa nyaman, rasa bahagia dalam menjalankan hubungan percintaan di antara kalian. Masih ada energi di Empress ini. Begitu ya. Masih ada keinginan agar hubungan bisa terus mengalir, agar hubungan bisa terus berjalan. Begitu. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya perasaannya masih ada, keinginan agar hubungan tetap berjalan, bisa long term, itu masih ada. Sebenarnya hubungan kalian merupakan comfort zone kalian, gitu ya. Dalam artian,
Ketika berkomunikasi, sebenarnya kalian merasa nyaman, merasa aman, merasa secure. Sebenarnya seperti itu, gitu ya. Hanya saja, atas apapun permasalahannya, atas apapun kendalanya, ada hal-hal tertentu yang membuat kamu atau dia atau bahkan berdua gitu ya sedang mengalami struggle, terutama inner struggle, inner conflict gitu ya. Ada Four of Cups dan The Hangman. Ada kondisi di mana pemikirannya seperti ini. Sayang sih, cinta sih, punya ekspektasi agar hubungan berkembang sih, tapi begini, tapi begitu. Nah, ada tapinya, ada penyebabnya atas apapun itu, gitu ya. Sehingga satu sisi perasaannya masih ada, satu sisi keinginan untuk long term masih ada, tapi at the same time, di satu sisi lainnya, ada kondisi di mana ada struggle yang sedang kalian hadapi, kebingungan, tertekan, gitu ya, kesal terhadap kondisi hubungan, terhadap satu sama lain, begitu ya. Aku melihat kondisi seperti itu, sehingga aku melihat kamu dan dia logikanya berjalan. Dalam artian, kalian tidak hanya mengandalkan emosi atau perasaan saja gitu ya. Dalam artian, memang perasaannya ada, tapi kamu dan dia tetap menggunakan pemikiran rasional, pemikiran logika. Walaupun sayang, walaupun cinta, apakah worth it untuk menjalankan hubungan, untuk tetap mempertahankan hubungan gitu. Nah, jadi sisi rasionalitasnya ada, sisi logikanya ada. Walaupun sayang, tapi kalau kondisinya seperti ini, kalau ada isu-isu seperti ini, logis nggak ya untuk jalanin? Worth it nggak ya? Nah, ada kondisi seperti itu. Aku melihat kamu dan dia ini tidak mau kalau misalnya menjalankan hubungan yang hanya based on perasaan, tapi sebenarnya secara logika atau secara logis udah nggak worth it untuk jalanin. Aku melihat seperti itu. Nah, sekarang ini kamu dan dia sedang dalam tahap mempertimbangkan apakah sebaiknya dijalankan atau tidak. Kalau dijalankan, dipertahankan, diperjuangkan, worth it atau tidak. Kalau dipertahankan, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Seperti itu, gitu ya. Aku juga melihat bahwa kalian sekarang ini sedang minim komunikasi atau bahkan tidak berkomunikasi sama sekali, gitu ya. Salah satu ada yang mencoba untuk reach out ke salah satu lainnya, tapi yang di reach out menolak. Aku melihat seperti itu, gitu ya. Contoh, kamu mencoba menghubungi dia, tapi dia nggak mau merespon terlalu banyak, atau bahkan tidak merespon sama sekali, atau sebaliknya. Dia yang coba reach out kepada kamu, tapi kamu tidak mau terlalu banyak merespon, atau bahkan tidak merespon sama sekali. Aku melihat seperti itu, gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kalian, permasalahannya di sini adalah ada yang terlalu dikelilingi oleh banyak pria ataupun wanita. Misalnya yang menonton ini adalah pria gitu ya, lalu pasangan kamu adalah wanita gitu ya. Dia menurut kamu dia dikelilingi oleh terlalu banyak pria dan kamu kurang nyaman, atau sebaliknya. Kalau kamu yang menonton ini adalah perempuan dan pasangan kamu adalah pria gitu ya. Dia dikelilingi terlalu banyak wanita dan kamu tidak nyaman dengan hal tersebut dan itu menjadi isu. Aku melihat seperti itu kondisinya, begitu ya. Aku juga melihat di sini ada energi di mana ada keterkaitannya dengan adanya orang lain, orang ketiga dalam hubungan kalian. Orang ketiga di sini bisa dalam artian kamu, Cancer, yang dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau hubungan kalian sendiri merupakan hubungan pihak ketiga, atau kalian berdua masing-masing sudah mempunyai pasangan tersendiri tapi kalian masih decide untuk menjalankan hubungan, gitu ya. Aku tidak menjudge apapun permasalahan kalian, apapun situasi kalian. Aku tidak menghakimi, aku tidak menjudge gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan gitu ya. Aku manusia, bukan tempat aku untuk menghakimi. Tuhan saja tidak pernah menghakimi aku, jadi aku berusaha jangan sampai aku menghakimi orang lain. Begitu ya. Kemudian aku juga melihat adanya isu, adanya kondisi gitu ya. Adanya kondisi di mana ada hubungan sesama jenis yang dijalankan di sini gitu ya. Antara pria dan pria atau wanita dengan wanita gitu ya. Balik lagi, aku tidak ingin menghakimi, aku tidak bermaksud menghakimi gitu ya. Aku hanya menyampaikan
informasi yang aku dapatkan gitu ya, kemudian aku sampaikan kepada kamu karena ada yang perlu mendengar pesan tersebut. Balik lagi, aku bukan Tuhan, jadi bukan tempat aku untuk menghakimi. Bahkan Tuhan saja tidak pernah menghakimi aku, tidak pernah menghakimi manusia. Aku berusaha jangan sampai aku menghakimi. Begitu di sana ya. Kemudian aku juga mendapatkan energi di mana ada yang suka dengan yoga di sini gitu ya. Aku mendapatkan energi tersebut gitu ya, Cancer ya. Barusan aku mendengar Aquarius, jadi possible ada yang berhadapan dengan Aquarius gitu ya. Aku juga mendapat energi di mana ada yang suka dengan wisata alam. Misal dia suka antara kamu atau dia gitu ya, misalnya suka pergi gunung, ke hutan gitu ya, camping gitu, atau mendaki gunung dan lain-lain gitu ya, tapi something terkait wisata alam. Ada yang suka wisata alam gitu. Oke, kita bakal lihat hubungan kamu dengan si dia di bulan Januari tahun 2022 akan seperti apa, akan bagaimana. Begitu ya. We'll see. Terima kasih, alam semesta. Bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Cancer dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Cancer di bulan Januari tahun 2022? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Two of Wands ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. So, Cancer, untuk main energinya kita punya Two of Wands. Untuk 3 kartu klarifikatornya kita punya Ten of Swords. Kemudian kita punya Strength. Dan yang terakhir kita punya kartu Ten of Cups. Begitu ya. So, Cancer, sebelum aku membacakan kondisi hubungan kamu dengan si dia di bulan Januari 2022, ada energi lain yang aku tangkap di sini, gitu ya. Tadi ada energi orang ketiga yang terkait kamu yang dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang seperti itu, atau kalian sama-sama dealing dengan orang lain gitu ya, atau hubungan kalian merupakan hubungan pihak ketiga gitu ya. Tapi aku juga mendapatkan energi di mana orang ketiga di sini yang dimaksud adalah keterlibatan orang tua, terutama ibu di sini gitu ya. Aku mendapatkan energi tersebut gitu. Aku juga mendapatkan energi di mana ada keterlibatan orang tuanya merupakan ayah gitu ya. Cuman energi dominan yang aku dapatkan di sini adalah ada ibu yang terkait
ke dalam hubungan kalian sehingga berdampak ke hubungan kalian sekarang ini sedang agak bermasalah. Baik dari ibu kamu atau ibu dia, tapi something about ibu, gitu ya. Ada yang perlu mendengar pesan terkait ibu ini, gitu ya. Oke, lanjut. Aku melihat di bulan Januari 2022, belum banyak perkembangan yang akan terjadi, gitu ya. Dikarenakan sekarang ini, kamu dan dia sedang mempertimbangkan sebaiknya bagaimana menanggapi hubungan, dan di bulan Januari 2022, kalian belum akan keluar dari pertimbangan tersebut. Kalian masih akan berada dalam lingkaran bingung tersebut, lingkaran kebimbangan tersebut gitu ya. Masih akan dilema, masih akan overthinking, masih akan bingung, bergumul gitu ya. Kita punya Ten of Swords, kita punya Strength gitu ya. Benar-benar bingung gitu ya. Masih akan bingung di bulan Januari 2022 terkait bagaimana sebaiknya menanggapi jalannya hubungan kalian. Satu sisi masih mempunyai keinginan untuk hubungan bisa long term agar bisa mengalami perkembangan, baik perkembangan status ataupun perkembangan kondisi. Namun apapun permasalahannya, apapun penyebab dari pergumulan ini, membuat kalian merasa kalau diperjuangkan, apakah akan worth it, apakah akan mudah, apakah akan cepat untuk semua membaik di sana. Ada isu apapun itu, gitu ya. Aku juga mendapatkan energi di mana isunya ini adalah kalian mengalami permasalahan yang sama atau serupa, tapi terjadi terus berulang kali dan sekarang ini sedang berada di titik jenuh. Sudah cukup annoyed dengan siklus permasalahan yang serupa atau bahkan sama yang terjadi berulang kali. Aku melihat seperti itu. Yang namanya hubungan atau hidup gitu ya, nggak akan pernah 100% mulus. Pasti naik turun itu akan ada. Tapi at least kita bisa meminimalisir intensitas atau frekuensi dari perputaran ini. Permasalahannya, perputaran kondisi hubungan kalian selama ini terlalu sering, terlalu intens, dan itu cukup melelahkan. Itu menjadi pertimbangan untuk kalian di sana, begitu ya. Aku juga mendapatkan di mana ada energi LDR yang menjadi isu di sini, gitu ya. Ataupun kalau LDR bukan menjadi isu untuk hubungan kalian, tapi ada yang sedang LDR di sini. Something about LDR, gitu ya. Aku juga mendapat energi di mana ada yang suka nonton film horor. Aku mendapat energi tersebut, gitu ya. Ada juga yang karena hubungan bermasalah gitu ya, lalu masih bingung bagaimana menanggapi kondisi hubungan, ada yang mencari pelarian. Pelarian dalam artian lebih ke arah pekerjaan. Misal sengaja begadang, sengaja lembur gitu ya, biar tidak bertemu, biar minim berkomunikasi. Aku melihat seperti itu. Ada yang melakukan pelarian tapi ke arah pekerjaan. Aku mendapat energi di sana gitu ya. Oke. So, Cancer, kita bakal lihat saran untuk kamu dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dengan si dia. Begitu ya. So, we'll see. Aku juga mendapat energi di mana ada yang sudah menikah di sini, gitu ya, melalui kartu Ten of Cups ini. Barusan aku mendapatkan energi tersebut. Ada yang sudah menikah di sini antara kamu dan dia sudah menikah gitu ya, dan sekarang sedang bermasalah, atau kamu yang sudah menikah dengan orang lain dan sedang dealing dengan dia, atau dia yang sudah menikah dengan orang lain tapi dealing juga dengan kamu, atau kalian sama-sama sudah menikah tapi juga menjaga hubungan dengan satu sama lainnya, begitu ya. Aku mendapatkan energi di sana. Terima kasih alam semesta. Lalu aku juga mendapatkan energi di mana selama ini ada satu pihak yang overgiving, ada satu pihak yang overtaking. Siapapun yang overgiving ini, less taking. Siapapun yang overtaking ini, less giving. Dan sekarang lagi capek banget. Kok aku nge-give terus sih? Kok aku minim dapat sesuatu sih dari dia? Kok aku nggak diperjuangkan sih? Nah, aku merasakan kondisi seperti itu. Baik kamu yang merasakan atau
pasangan kamu, Cancer, gitu ya. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Cancer dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan di antara mereka dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Cancer. Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Kita punya kartu Getting to Know Each Other, gitu ya. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Jadi gini, terlepas dari kamu dan dia sudah berapa lama berhubungan, gitu ya, berhubungan dalam aspek cinta. Tapi kamu dan dia aku lihat belum benar-benar mengenal satu sama lainnya. Begitu. Pengenalan terhadap satu sama lain secara mendalam, terhadap latar belakang dari masing-masing pihak gitu ya. Kamu mengenal dia, dia mengenal kamu secara mendalam gitu ya. Itu merupakan bentuk dari pondasi hubungan. Kalau pondasi hubungan lemah, hubungan tidak akan mudah untuk bisa long term, akan sulit untuk bertahan. Begitu. Jadi, sarannya di sini adalah untuk kamu dan dia masuk ke dalam tahap pendekatan, terlepas dari apa status kamu. Apakah pacaran, apakah menikah, atau masih PDKT, tapi lakukan tahap pendekatan untuk mengenal satu sama lainnya. Artinya, perlu ada komunikasi secara mendalam gitu ya. Tahap pendekatan itu bukan statusnya yang pendekatan. Makanya tadi aku bilang, terlepas dari apa status kamu gitu ya. Tapi masuklah ke dalam tahap pendekatan. Tahap di mana kamu dan dia berkomunikasi secara dua arah, intens, personal, heart to heart. Untuk lebih mengenal satu sama lainnya gitu. Karena walaupun kamu sudah lama berhubungan dengan dia, tapi kalian belum bisa memahami satu sama lain dengan baik. Aku melihat seperti itu. Ada isu di sana, gitu ya. Apalagi kalau kamu dijodohkan. Aku merasakan energi ada yang dijodohkan di sini. Nah, jangan buru-buru untuk menciptakan perkembangan hubungan, apalagi perkembangan status, gitu ya. Fokus aja pada now moment, pada present moment. Fokus untuk mengenal satu sama lain lebih dalam lagi. Itu akan membentuk pondasi hubungan. Pondasi hubungan kamu kalau kuat, kedepannya ada masalah seberat apapun, sebesar apapun, kalian tidak mudah goyah. Tapi kalau pondasi lemah, masalah kecil aja bisa merusak hubungan kalian, bisa menggoyahkan, bisa menghancurkan hubungan kalian. Pertimbangkan di sana, begitu ya. Kalau kamu dan dia merasa butuh orang lain untuk melerai atau membantu kalian mediasi, maka lakukan. Gitu ya. Atau sesederhana kalau kamu butuh solusi, butuh sudut pandang dari orang lain, maka lakukan. Kita makhluk sosial. Kita butuh bantuan orang lain, kita butuh masukan orang lain. Jadi, jangan ragu-ragu. Yang penting kamu meminta pertolongan atau meminta bantuan sudut pandang kepada orang yang tepat. Jangan sampai kepada orang yang tidak tepat di sana. Begitu ya. So, Cancer, terima kasih banyak telah menonton video ini.
Semoga readingan ini bisa membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan yang menyinggung. Aku minta maaf. Um, Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Dan untuk kamu yang mau mengambil sesi ataupun paket personal tarot reading, kamu bisa langsung DM ke akun Instagram aku dan kamu akan dilayani oleh admin dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Begitu ya. Aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Dan di dalam description box, kamu bisa cek juga price listnya beserta detail-detail terkait paket atau sesi yang aku tawarkan. Begitu ya. So, Cancer, sekali lagi terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.